beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita share mengenai akses obat, akses pelayanan kesehatan. Ini salah satu fokus kita, bagaimana meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses obat. Pertama kali saya ingin mengajak Anda untuk sekedar refleksi mengenai perspektif akses to medicine, ketersediaan obat. Ya. Sebenarnya sebagian besar penyebab kematian, penyebab kesakitan di negara-negara berkembang bisa diatasi dengan simple essential medicine. Ini sudah diakui, sudah banyak dipublikasikan. Tetapi kalau kita ingat di banyak negara, jutaan orang tidak terutama di negara-negara berkembang masih menghadapi problem akses. Kadang-kadang obatnya tidak tersedia. Kalau obatnya tersedia kadang-kadang tidak terjangkau karena harganya di luar kemampuan membayar si pasien. Kadang-kadang obatnya juga walaupun ada mutunya tidak bisa dijamin, dan bahkan ada akhir-akhir ini banyak beredar obat-obat palsu. Atau kadang-kadang obatnya digunakan dengan tidak semestinya, inappropriately used, tidak berdasarkan evidence of efficacy and safety. Jadi dampak outcome kesehatan yang kita harapkan tidak tercapai. Kalau kita bisa menyediakan semua obat pada waktu pasien datang ke unit pelayanan, paling tidak secara global kita per tahunnya bisa menurunkan angka kematian kira-kira 10 juta kematian per tahun. Ini adalah estimate yang dibuat oleh kelompok Commission for Macroeconomics and Health. Jadi ini kelompok health policy juga, bukan orang-orang obat. Jadi kalau kita bisa menyediakan apa yang dibutuhkan pada waktu pasien datang ke pelayanan, misalnya untuk penyakit obat untuk penyakit infeksi, untuk maternal perinatal health, untuk infeksi pernapasan, untuk kanker, cardiovascular diseases, ini adalah potensial tanpa angka kematian tanpa scaling up. Jadi tanpa scaling up dari program-program untuk akses obat. Kemudian yang ini dengan scaling up, jadi ada reduksi kematian kelompok penyakit-penyakit ini apabila kita mampu menyediakan obat-obat yang dibutuhkan. 10 juta kematian per tahun bisa diturunkan. Sekedar mengingatkan, apakah jadi pada waktu kita bicara mengenai health policy, umumnya kita bicara dari segi provider, orang yang memberikan kebijakan, orang yang memberikan pelayanan dari public policy. Tapi kita coba menempatkan pada sisi pasien. Apakah pasien punya hak terhadap pelayanan kesehatan? Saya kira banyak kesepakatan internasional yang sudah juga ditandatangani Indonesia bahwa setiap pasien punya hak dalam pelayanan, setiap warga negara. Universal Declaration of Human Rights tahun 48, Indonesia juga menandatangani. Konstitusi WHO tahun 46, Indonesia juga menandatangani. Dan yang terakhir ini adalah yang penting tahun 66, Binding Agreement. Ini bukan semata-mata kesepakatan tapi harus obligasi. Jadi secara formal sebenarnya kalau suatu pemerintah tidak melakukan akan dapat sanksi, tapi PBB kan tidak bisa memberikan sanksi. Yang memberikan sanksi biasanya negara-negara besar seperti Amerika dan sebagainya. Jadi binding treaty, state parties recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest physical and mental health. Termasuk di sini adalah angka kesehatan ibu dan anak, mental health dan sebagainya yang tahun 66. Kemudian juga di akhir tahun 78 kita menyepakati health for all, bahwa semua orang berhak atas pelayanan kesehatan. Jadi ini sudah kesepakatan internasional, pemerintah menandatangani. Cuman kenyataan pada yang ada adalah dengan dinamika politik, dinamika ekonomi, dinamika pelayanan, ternyata apa yang kita harapkan setiap orang punya akses terhadap pelayanan kesehatan tidak selamanya mendapatkan apa yang seharusnya diperoleh. Ini adalah salah satu contoh dalam hal obat.
Jadi targetnya adalah semua populasi mendapatkan akses obat dengan harga yang terjangkau dan berkesinambungan. Ini kita lihat apakah misalnya availability dan affordability, ketersediaan dan keterjangkauan, apakah betul kita sudah mencapai itu. Walaupun sudah kita sepakati dulu sejak tahun 78. Dari kesepakatan politik kadang-kadang sulit untuk ditransformasi langsung dalam dunia nyata. Ini kalau kita lihat ketersediaan, kita lihat di negara-negara Asia Tenggara dan di negara-negara Pasifik Barat, rata-rata ketersediaan hanya sekitar kurang dari 50%. Kurang dari 50%, di public sector sedikit lebih tinggi, di private sector 44%. Walaupun ada yang sampai 100%, ada yang sampai 80%, tapi kita lihat ada yang 30,3%. Jadi beberapa indikator obat esensial ketersediaannya hanya di bawah 50% rata-rata. Kita situasinya lebih baik di Indonesia. Sebelum desentralisasi, yakin bahwa ketersediaan obat di puskesmas waktu itu kira-kira 85%, mungkin lebih. Hanya pada waktu krisis 98 agak menurun, tapi kemudian kembali lagi. Kalau obat tidak tersedia di unit pelayanan, pasien akan keluar di unit-unit pelayanan di luar unit pelayanan yang di private sector, dan mereka harus membayar, dan nyatanya harga obat yang ada di private sector, di public sector masih jauh lebih tinggi dari international reference price. Jadi kalau toh obat yang seharusnya dia peroleh gratis di unit pelayanan, kalau dia harus bayar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga international market price. Jadi sebagai perbandingan, kita membayar atenolol 3-4 kali lebih mahal daripada orang Australia membayar atenolol waktu itu di tahun 80-an. Orang-orang negara di salah satu negara di Afrika Timur juga membayar 2-3 kali lipat lebih mahal daripada pasien-pasien di Inggris. Kalau kita lihat yang lebih spesifik lagi untuk obat-obat pasien-pasien non-communicable disease, jadi pasien-pasien jantung, diabetes, hipertensi dan sebagainya, kita seolah-olah dipaksa harus menyimpulkan dan seolah-olah sistem pelayanan kita itu dirancang hanya untuk penyakit akut. Oleh karena untuk penyakit kronis, hampir obat-obat ini ketersediaannya selalu di bawah 50%. Antidepresan di puskesmas kadang-kadang tidak dipakai, kalau toh ada mungkin tidak dipakai. Jadi mulai obat-obat MAH, anti diabetes, anti hipertensi, ketersediaannya selalu kurang dari 50%. Jadi pada waktu kita bicara ini Jamkesmas, ini harus salah satu yang harus dipertimbangkan dan ditelaah kembali. Anti hipertensi yang paling murah, hidroklorotiasid, di banyak negara tidak ada. HCT itu untung di Indonesia masih ada, di Filipina pada waktu itu tidak ada. Jadi semua HCT dikombinasi dengan obat yang jauh lebih mahal harganya. Walaupun dampaknya HCT untuk itu ada primary treatment for hypertension di negara manapun. Di Amerika pun primary treatment mulai dari HCT, tapi tidak ada di banyak negara-negara miskin. Ini adalah affordability untuk pasien yang menderita diabetes dengan hipertensi. Dia kalau harus membayar obatnya, dia harus mengorbankan gajinya selama beberapa hari untuk mendapat obat selama 1 bulan. Bagi contoh misalnya di Ghana, seorang pasien harus mengorbankan 10 hari gaji 10 hari untuk bisa mendapatkan obat ini selama 1 bulan. Obat misalnya metformin dan captopril. Jadi obat yang hanya 2 kombinasi obat, seorang buruh harus mengorbankan 2 hari, 3 hari, 4 hari penghasilan. Di Indonesia masih lumayan, kira-kira 3-4 hari kerja. Jadi kalau seorang buruh dia harus kerja, upahnya 3-4 hari harus dipakai hanya untuk beli 1 bulan treatment untuk diabetes dan hipertensi.
sebagian besar yang salah satu tantangan kita adalah bahwa pembiayaan kesehatan berdasarkan out of pocket, jadi langsung dibayar oleh pasien dari tidak ditanggung oleh asuransi, harus dibayar dari kantong pasien dan sebagian besar keluar untuk biaya obat. Jadi kira-kira ini ada prosentase dari pharmaceutical and out of pocket expenditure as the total health expenditure. Jadi sebagian besar pengeluaran adalah untuk obat-obatan dan mungkin juga untuk diagnostik untuk unit-unit pelayanan tersier. Tapi sebagian besar di unit pelayanan primer pengeluaran pasien out of pocket sebagian besar untuk beli obat. Ini mungkin Pak Laksono yang sangat menarik, studi di 11 negara Asia. Out of pocket payment for health services bisa menyebabkan pasien jatuh ke dalam kemiskinan absolut. Jadi orang bisa miskin karena sakit. Itu bukan cerita, bukan dogma, tapi fakta. Paling tidak 1% penduduk Indonesia 2,5 juta yang dia harus bayar kalau sakit, entah tabrakan, entah apa, atau diabetes, hipertensi, kalau tidak ditanggung asuransi dia akan jatuh miskin, harus jual sawah dan sebagainya. Ini satu studi yang dipublikasi di Lancet. Di banyak negara yang mempunyai universal coverage policy selalu generic prescription, generic consumption proporsinya besar sekali. Jadi seperti kita lihat di sini adalah proporsi dari generic market share. Jadi entah itu generic market share dari nilai rupiah atau nilai uangnya atau nilai volumenya. Jadi kalau kita bicara mengenai universal coverage, kita harus bicara meningkatkan generic policy kita, mutu obatnya, harga obatnya. Oleh karena tanpa generic policy tidak mungkin kita bisa buat universal coverage untuk semua warga negara. Hanya salah satu contoh kecil saja bahwa dengan generic policy ini adalah di 11 studi di 11 negara saya kira. Hanya dari penggunaan generic statins bisa diperoleh saving atau penghematan 26% sampai 88%. Jadi ini salah satu hambatan atau salah satu tantangan pada waktu kita mengadakan melaksanakan universal coverage, oleh karena biasanya dokter selalu suka pada branded originator product. Jadi semuanya ada branded product. Selama pemerintah sistem registrasi obat, kebijakan obat bisa menjamin mutu obat, kita harus yakin, harus bisa menghimbau dokter untuk melakukan penggunaan obat generik. Dan ada dasar hukumnya, kita punya undang-undang yang membolehkan generic substitution, walaupun ditulis dalam obat paten, tapi apotek boleh mengganti dengan generik. Saya kira tidak begitu perlu. Jadi beberapa penyebab inefisiensi pada health system sebagian besar menyangkut obat. Penggunaan obat yang misalnya penggunaan generik yang kurang, penggunaan obat yang tidak memenuhi standar mutunya, penggunaan obat yang tidak rasional, kemudian ada medical errors dan suboptimal quality of care, ada waste, corruption and fraud. Jadi misalnya pada pengadaan banyak kebocoran. Tapi sudah banyak intervensi dilakukan untuk mengurangi semua ini. Jadi beberapa dari sektor obat, beberapa yang bisa dianjurkan atau diusulkan adalah mengurangi penggunaan obat untuk revenue generation di rumah sakit. Jadi ini mudah dikatakan tapi susah dilakukan. Karena sebagian besar insentif datangnya dari obat. Jadi rumah sakit entah swasta atau pemerintah kadang-kadang biasanya jual obat, sehingga semakin banyak jual obat semakin banyak insentifnya. Ini yang sulit di Cina, sampai ada negosiasi antara pemerintah, oleh karena mereka juga memulai universal coverage policy
markup price-nya itu dinegosiasi antara manajer-manajer rumah sakit dan pemerintah. How much you are allowed to have a markup price. Kemudian juga obat-obat seyogyanya yang dijangkau, yang dicakup oleh Units Recovery ada obat-obat esensial yang memenuhi kebutuhan majority of the population. Juga kita perlu meningkatkan suplai logistik, memonitor pembiayaan obat, konsumsi obat, memonitor harga, memonitor penggunaan obat oleh dokter. Semua indikatornya ada, kita tinggal memakainya. Dan saya masih ingat untuk indikator penggunaan obat itu kita dulu mulai dari Jogja. Jadi drug use indicator itu kita mulai di Jogja oleh INRUT, kemudian dipakai oleh WHO, dipakai oleh lembaga internasional dan sebagainya. Sekarang dipakai untuk inter-country comparison. Promote generics among prescribers and consumers. Sekali lagi bahwa universal coverage tidak bisa tanpa generic policy. Jadi kalau kita harus melaksanakan generic friendly policy sebaik mungkin. Create incentive for generic prescribing dispensing, juga promote rational use of medicine oleh dokter atau penggunaan obat rasional oleh dokter maupun pasien. Ini hanya sekedar pemanasan sebelum kita diskusi mengenai usulan saya. Mungkin kalau ada komentar. Ya, jadi menarik ini akses untuk obat itu juga bagian penting dari monitoring ya yang bisa kita lakukan penelitiannya ini, dan ini dalam konteks ahli ini tentunya membutuhkan juga kalau di tempat Anda ada farmakolog atau ahli obat juga bisa kita ajak dalam tim BPJS ini. Jadi sekali lagi ini satu horizon baru untuk kedepannya. Oke, mungkin ada komentar atau pertanyaan dari teman-teman? Ada yang hampir semua indikatornya mulai dari hulu sampai hilir sudah ada, tinggal milih ya. Mana yang mau diteliti, indikatornya sudah ada, sudah di field test. Ya, silakan Pak. Dan indikator datanya pasti ada ya, datanya juga di lapangan ada. Terima kasih Pak dari Samratulangi Manado. Tadi sudah diungkapkan bahwa ada beberapa penelitian yang dilakukan di kurang lebih 10 negara di Asia. Nah, pengalaman Bapak di Filipina, katakanlah untuk substansi mengenai ini kan di sana juga seperti Thailand sudah menyelenggarakan universal coverage. Pengalaman Bapak kira-kira dari sekian banyak komponen-komponen yang terlibat dengan masalah kebijakan ini, khusus untuk obat kalau di Filipina, katakanlah pengalaman Bapak kira-kira pada substansi mana yang kira-kira sangat terkait dengan ini, supaya mungkin untuk kita yang nanti akan melakukan monitoring sudah mendapatkan gambaran kira-kira ini yang perlu katakanlah dititik beratkan untuk melakukan monitoring nanti. Terima kasih. Ya, semua masalah yang hampir ada di setiap negara. Oleh karena mungkin ini kekeliruan pada healthcare reform kira-kira 10-20 tahun yang lalu. Jadi free market ekonomi, sektor pelayanan kesehatan, sektor obat, sehingga obat seperti yang saya katakan tadi adalah dipakai untuk revenue generation, untuk insentif. Ini yang setengah mati dan dunia tidak punya pengalaman bagaimana mentransformasi out of pocket payment revenue generation melalui obat untuk diberikan lewat financing, fair financing system seperti asuransi dan sebagainya. Negara-negara Eropa Timur mereka punya central plan ekonomi, semua di putusan negara, kita tinggal manut. Jadi dengan intervensi diskusi dengan beberapa policy maker semua tunduk. Tapi negara-negara di Asia tahun 90-an kan dari central plan ekonomi membalik jadi free market ekonomi. Jadi kalau di Indonesia mungkin orang bilang neoliberalisme. Jadi justru sektor pelayanan kesehatan jadi gimana membalik supaya free market ekonomi tetap di sana, cuman through good practices.
Jadi tidak jual obat, tidak jual diagnostik untuk mencari untung. Nah ini yang setengah mati dan kita tidak punya pengalaman di dunia. Jadi sekarang pada waktu pemerintah Cina dengan healthcare reform ada kira-kira 300 pilot studies dilakukan. Itu yang saya agak heran di Indonesia kok tidak banyak pilot studies, tidak banyak riset gitu, Pak. Oleh karena kan tidak mungkin kenyataan di private sector di Cina sudah free market ekonomi betul, kapitalistik betul. Jadi itu mau diubah jadi from out of pocket terus insurance based payment itu kita tidak punya pengalaman, dunia tidak punya pengalaman, jadi eksperimen. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah yang sekali lagi berkaitan dengan ini adalah masalah irrational use of medicine sama branded prescribing, semua obat paten dan tidak dilakukan secara pas sesuai dengan evidence base dengan standarnya. Nah, indikatornya sebenarnya semua sudah ada, tinggal kita menggunakan indikator ini untuk mengintervensi. Tapi intervensi tersebut tidak akan memberikan dampak kalau insentif ini hilang sama sekali. Jadi simpelnya, secara singkatnya, dengan adanya jam kesnas mungkin oleh karena financingnya sudah ada yang ngurusi, negosiasi di sana berapa biayanya. Jadi penggunaan obat itu tidak dipakai lagi untuk mencari duit oleh prescriber, oleh rumah sakit. Mereka tetap untung tapi lewat mekanisme lain, negosiasi dengan collective negotiation, cost negotiation, price negotiation dengan asuransi. Yang kita terus terang masih setengah mati di Asia. Kalau di Filipina, kalau bisa saya katakan asal jangan disipir totally fail untuk ini. Ya, ini yang mungkin nanti kita bisa, karena indikator sudah ada ya, mungkin bisa menggunakan before after atau kita lihat time series ya, time series before after atau terus kita lihat ini menarik ya. Jadi ini salah satu mengapa kita mengundang Pak Budi ya, supaya kita tuh punya bayangan bahwa monef kita itu juga bisa sampai ke akses untuk obat seperti ini, dan itu sudah baku ya indikator-indikator Pak ya, sudah ada semua. Nah, kita bisa pakai langsung nanti, dan untuk tulis di jurnal-jurnal juga bisa Pak ya. Ya sangat simpelnya. Pada pasien datang ke rumah sakit, datang di unit pelayanan, apa yang diperlukan dia mendapatkan enggak itu. Dan kalau mendapatkan dia harus bayar enggak. Kalau masih harus bayar 100% ya apa gunanya? Dia sama saja. Ya Pak. Selamat bertemu kembali Pak Budi. Barangkali Pak Budi saya lupa dengan saya, tapi saya tidak lupa. Ini dulu kan saya hampir jadi staf pengajar di bagian IKM UGM gitu. Tapi hanya mampir saja rupanya, ditakdirkan pindah ke Solo. Saya Bisma Murti. Pak Budi, saya kira tadi kekhawatiran tadi bisa diatasi kalau BPJS nanti benar-benar menerapkan cara pembayaran pada rumah sakit khususnya atau provider umumnya itu dengan cara DRG, karena hitung-hitungannya kan bukan dari inputnya, obat kan input tetapi outputnya, dan outputnya pun teragregasi di dalam kelompok-kelompok diagnosis yang punya atau yang membutuhkan sumber daya yang sama. Jadi itu salah satu kontrol yang tadi juga sudah disebutkan Pak Budi sendiri, untuk mekanisme untuk mengurangi dampak terhadap medical cost yang diakibatkan oleh obat-obatan. Jadi bagaimana cara membayar provider khususnya rumah sakit dengan DRG ini contoh yang bisa mengontrol. Contoh lainnya juga kapitasi gitu. Karena gitu kapitasi pun hitung-hitungannya pada outputnya bukan inputnya. Bukan seperti kalau health fee for service itu kan masing-masing pelayanan termasuk obat-obatan gitu. Jadi saya kira kecenderungan di semua negara pembayarannya ke arah yang teragregasi, bukan pada masing-masing service dari health service komponen-komponen itu. Kapitasi DRG kan contoh yang teragregasi cara pembayaran. Ya, terima kasih. Senang bertemu kembali Pak Budi. Terima kasih Pak Bisma, tidak lupa sih masih ingat.
satu-satunya negara yang bisa memanfaatkan information technology untuk memonitor unit-unit pelayanan itu Korea. Jadi Korea itu dengan penduduk 25 juta saya kira. Itu ada satu rumah sakit yang melenceng dari kapitasi ketahuan Pak di tingkat nasional, pasti ada signalnya. Kemudian baru dilakukan feedback dan sebagainya. Oleh karena sudah ada sistem mereka sudah consolidated di tingkat nasional, ada information technology yang sudah maju. Dan Jepang, walaupun Jepang lebih awal dari Korea, tapi karena mulainya itu tahun 60-an, jadi waktu itu belum ada information technology, semua data banyak terkumpul di tingkat istilahnya kalau di provinsi prefecture, ya. Jadi tidak di tingkat nasional seperti di Korea. Di Indonesia dengan 250 juta, saya kira saya tidak tahu kalau mau disentralisir jadi satu database di Jakarta apa mungkin gitu. Tapi paling enggak di tingkat tiap provinsi atau di tingkat kabupaten harus ada yang bisa dimonitor. Kalau ada sesuatu yang keliru, rumah sakit yang deviate bisa dilakukan feedback secepat mungkin. Di Cina dengan 1,3 miliar mereka membuat di tingkat nasional, saya bilang tidak mungkin, lebih baik di tingkat provinsi ya. Mereka di tingkat provinsi punya data detail sekali di sini. Jadi dasarnya juga hitung-hitungan kapitasi tadi, Pak. Oh iya, karena waktunya Pak, kita harus berhenti dulu di sini ya. Jadi ini satu masukan yang nanti kita akan coba untuk dibahas pada sebelum penutupan mengenai poin-poin atau topik-topik yang mungkin bisa kita pakai untuk monitoring, termasuk akses of medicine ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini harapan Pak Budi nih sekarang mengenai jaringan kita ya, mungkin bisa dibahas. Ini waktunya mungkin bisa lebih singkat Pak Budi. Ya, silakan. Ya, ini salah satu usulan saya. Kita sudah punya network yang bagus, orang-orang yang punya minat khusus pada penelitian akses pelayanan kesehatan bisa ada mekanisme untuk komunikasi, mekanisme untuk kerjasama, tukar informasi melalui network on access to health services. Jadi tidak hanya obat. Kalau obat sudah ada, saya kira Indonesia INRUD, International Network for Rational Use of Drug, mulainya dari Indonesia dulu INRUD. Seperti saya utarakan tadi, ini adalah masalah health for all, sudah kita sepakati sejak lama, tapi kenyataan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih jadi banyak masalah. Walaupun kita sudah menerapkan universal coverage policy. Sebenarnya policy kan dari provider, tapi apa yang terjadi di lapangan belum tentu seperti apa yang kita harapkan pada waktu kita mendesain suatu kebijakan. Jadi selama 20 tahun terakhir, walaupun sudah 30-40 tahun terakhir, walaupun sudah ada kesepakatan, ada komitmen, tapi kenyataan health service delivery di banyak negara Asia masih belum bisa memberikan universal coverage untuk semua warga negara. Jadi hanya pada waktu sesudah tahun 2000-an mungkin, dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus di Asia, mulai banyak muncul universal coverage. Cina kira-kira mulai dari tahun 2007 saya kira. Indonesia mulai Jampesmas, Cina sudah dengan healthcare reforms, One Malaysia, One Care di Malaysia, kemudian 30 Baht Scheme di Thailand dan sebagainya. Punya komitmen politik, punya uang, tapi sistemnya itu belum se-efisien yang kita harapkan. Ini yang jadi tantangan kita bersama. Ya, kita mengalami di Indonesia, Indonesia itu negara kaya. Jangan pikir kalau Indonesia tidak punya duit. Bukannya untuk daging sapi aja triliunan, apalagi untuk pelayanan kesehatan. Untuk Hambalang itu 2 triliun. Jadi kita punya uang, cuman gimana supaya uang itu bisa betul-betul kita pergunakan secara seefisien mungkin untuk universal coverage. Pada waktu pemerintah Cina memulai policy universal coverage kira-kira 2009-2010 mungkin, ada 300 pilot studies. Pada waktu mereka datang ke kita, saya kaget lihat nanya berapa juta dolar. Kita hanya urun 200.000 dolar, itu kecil sekali. Jadi yang
yang biaya puluhan juta dolar oleh pemerintah Cina untuk pilot studies gimana caranya supaya policy-policy ini bisa diimplementasikan secara efisien di semua tingkat pelayanan. Dalam 3 tahun pertama Cina membelanjakan kira-kira 135 miliar dolar. 135 miliar dolar hanya dalam 3 tahun. Jadi tidak main-main. Komitmen politik dan uangnya ada. Cuman problemnya sekali lagi negara-negara Asia sistem pelayanan kita sudah sangat privatize atau free market economy driven dari profit driven. Jadi sebenarnya universal coverage adalah ada multiple policy intervention, banyak intervensi yang terjadi di sana. Yang kita lihat mungkin intervensi di tingkat nasional mungkin bisa kita dapat, sebenarnya multiple intervention seharusnya yang kita. Jadi untuk ini butuh banyak sekali studi, entah itu studi yang mengukur baseline-nya, studi yang melakukan pilot untuk intervensi bagaimana meningkatkan di luar policy ini, bagaimana di unit-unit di tingkat provinsi bisa meningkatkan outputnya. Jadi kita memerlukan banyak pilot studies di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, supaya apa yang policy yang digariskan di atas itu betul-betul bisa dijalankan, sehingga pada waktu pasien datang ke rumah sakit obatnya ada, pelayanan ada, dan sesuai dengan standar yang kita harapkan, sehingga angka kematian, angka kesakitan seperti yang kita harapkan bisa menurun. Sekali lagi kita perlukan banyak studi, banyak baseline assessment, banyak pilot intervention studies di kabupaten maupun di provinsi. Juga policy monitoring dari apa yang ada di tingkat nasional. Roadmap-nya sudah jelas, sudah dibuat, monitoring evaluasinya sudah dibuat. Saya mohon kalau para peneliti bisa duduk sebentar, kemudian duduk sama-sama, ada enggak parallel mechanism untuk monitoring, untuk inovatif intervention research, untuk impact evaluation. Jadi sekali lagi Cina itu negara komunis, otoriter, autokratis, tapi banyak sekali independent research yang dilakukan, dan pemerintah tidak main-main kasih duit terserah. Tapi pada waktu mereka menginginkan evaluasi, mereka justru mengundang orang-orang luar supaya mengevaluasi. Jadi saya kira saya mohon perhatian teman-teman sekalian bahwa kita banyak perlu independent research, independent parallel mechanism untuk evaluasi, untuk pilot studies. Salah satu usulan saya adalah membuat kerjasama antar peneliti, antar institusi, walaupun mungkin tidak besar. Pada waktu kita memulai INRUT, kita hanya punya 6 orang di Indonesia, mewakili beberapa institusi dan beberapa provinsi, mulai psikolog, ahli hukum, dan hanya 6 orang. Tapi mungkin karena kecil malah lebih gampang di diskusinya lebih singkat. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa peneliti, beberapa institusi yang berminat, mungkin bisa sepakat untuk membuat mengidentifikasi topik-topik applied research yang relevan dengan inovasi, pelaksanaan tadi, implementasi, untuk meningkatkan implementasi dan mengevaluasi dampaknya. Mendorong penelitian multidisipliner yang berkaitan dengan akses pelayanan kesehatan, tidak cuma obat, mendorong kerjasama dan tukar informasi antar peneliti, antar institusi, memberikan umpan balik pada pemegang kebijakan, meningkatkan publikasi. Ini salah satu tantangan juga. Publikasi di tingkat internasional mengenai ini biasanya kecil sekali dari Indonesia. Jadi di mana-mana negara, Laos ada, Kamboja ada, negara-negara miskin, Indonesia negara kaya kok tidak ada itu. Padahal kita manpowernya kan tidak kalah, juga sumber dayanya tidak kalah, uangnya tidak kalah. Tujuan akhir adalah untuk membantu meningkatkan kebijakan universal coverage dan akses. Keanggotaannya bisa sukarela, beberapa orang atau beberapa institusi multidisiplin, asal fokusnya jelas ke akses. Mungkin juga ada sekretariat yang bisa untuk koordinasi kegiatan
Jadi di zaman IT sekarang mungkin kita tidak perlu tatap muka terus menerus, kecuali kalau kita memang harus perlu tatap muka. Beberapa lingkup kegiatan mulai dari pelatihan, mulai pengembangan proposal, publikasi, mobilisasi dana, pertemuan reguler dan sebagainya bisa direncanakan sesuai kesepakatan. Jadi saya mohon kalau ada yang berminat, walaupun 5 orang, walaupun 6 orang, walaupun 10 orang, itu dampaknya besar sekali di tingkat global. Indonesia kelihatan sekarang itu tidak begitu visible. Jadi kalau toh ada biasanya kok abstrak kok gitu ya. Full papernya tidak ada. Jadi full paper review mengenai misalnya health coverage in Indonesia atau policy on health coverage in Indonesia kok belum ada itu. Jadi kalah cepat dengan negara-negara kecil seperti Fiji maupun Laos, Kamboja. Manfaatnya jelas kita akan meningkatkan minat, meningkatkan kemampuan penelitian yang berkaitan dengan akses pelayanan. Kita bisa gampang sekali berinteraksi dengan jejaring tingkat internasional seperti di Swedia atau di negara-negara Eropa yang mereka sudah punya policy universal coverage sejak lama, dengan Kanada. Jadi sudah ada beberapa orang yang menyatakan minat untuk kerjasama, tidak hanya di tingkat nasional tapi di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, bisa memberikan umpan balik untuk para pemegang kebijakan, para pengelola untuk Jamkesmas. Juga merupakan kerjasama antara para dunia akademis dan pemegang kebijakan, meningkatkan visibilitas publikasi Indonesia. Publikasi kita sekali lagi saya katakan sangat sedikit di tingkat internasional. Dan yang terakhir saya kira tujuannya adalah mendukung implementasi Jamkesmas. Kalau disepakati bisa dibuat konsep note-nya atau proposalnya, saya bisa bantu. Juga mungkin ada pertemuan perdana nunut kalau ada pertemuan, kemudian planning dokumennya. Ada beberapa, mungkin diperlukan beberapa pelatihan untuk metodologi, untuk penulisan, untuk publikasi. Jadi lokakarya untuk publikasi biasanya dengan 3 hari satu tim biasanya selesai 1 paper, 1-2 paper dan cepat sekali. International paper. Tapi kalau ditulis sendiri biasanya terjadi 6 bulan. Tidak pernah jadi. Tapi kalau duduk sama-sama, saya pernah ikut waktu dengan Harvard dulu, dalam 3 hari kita nulis 2 paper yang masuk international publication. Tapi kalau dibiarkan pulang biasanya 6 bulan masih belum, introduksinya belum jadi. Pengembangan usulan studi, pertemuan reguler kalau perlu atau information exchange. Softwarenya sudah ada, alatnya sudah ada di tempatnya Pak Laksono, tinggal digunakan. Jadi information teknologinya sudah ada, cuman gimana memanfaatkannya. Indikatornya semua sudah ada, uangnya saya kira ada. Jangan bilang kalau di Indonesia tidak ada uang. Indonesia itu negara kaya. Indonesia bukan negara yang resipien lagi. Harusnya sudah mulai jadi negara donor. Itu yang saya. Jadi kalau kita sepakat, kita walaupun hanya beberapa orang kita mulai, kemudian mungkin walaupun kita belum bisa temu muka langsung, tapi paling tidak komunikasi secara virtual, kemudian bisa saling bantu, saling tukar informasi. Gitu Pak.